Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan pertama mata pelajaran matematika di semester 2 setelah kalian libur kemarin. Bab pertama yang akan kalian pelajari di semester ini adalah statistika. Apa itu statistika? Statistika itu sebetulnya dekat dengan kita, dekat dengan kalian. Nah, contohnya itu yang paling dekat misalnya adalah menentukan nilai rata-rata ujian siswa. Itu menggunakan ilmu statistika. Kemudian menentukan banyaknya ketidakhadiran siswa. Nah, yang biasa kalian lihat tuh di rapot ada banyaknya sakit, kemudian izin selama 1 semester, itu menggunakan ilmu statistika. Atau misalnya kalian pernah melihat data matematika berbentuk grafik, berbentuk tabel, itu pun merupakan bagian dari ilmu statistika. Atau misalnya sekarang di masa pandemi ini untuk menghitung tingkat penularan COVID-19 di suatu lokasi. Nah, itu pun menggunakan ilmu statistika. Nah, ilmu statistika itu tidak hanya mengenai menentukan rata-rata, menentukan tingkat, kemudian menghitung banyaknya, tapi ilmu statistika itu luas. Nah, ilmu statistika itu mempelajari semua hal tentang data. Nah, yang luasnya itu adalah ilmu statistika ini itu mempelajari data tersebut mulai dari pengumpulan, kemudian setelah dikumpulkan itu penyajiannya. Nah, penyajiannya itu bisa berbentuk tabel, grafik gitu kan ya. Nah, kemudian setelah bentuk penyajian, kemudian analisisnya juga itu ada di ilmu statistika. Jadi perhitungannya, pengolahannya sampai terbentuk suatu kesimpulan. Nah, biasanya ilmu statistika ini digunakan untuk penelitian. Jadi mulai dari si data dikumpulkan, kemudian diolah sampai hasil akhir berupa kesimpulan, itu menggunakan ilmu statistika. Nah, nanti kalau kalian kuliah kemudian menyusun skripsi, itu tidak akan lepas dengan ilmu statistika untuk pengolahan datanya. Oke, nah banyak hal yang dekat dengan kita itu menggunakan ilmu statistika. Nah, di sini yang akan dibahas itu awal pertemuan itu tentang tabel distribusi frekuensi. Jadi di statistika itu juga mengenal adanya tabel distribusi frekuensi. Nah, ini nantinya akan meluas untuk analisis, untuk pengolahan data dan sebagainya. Ini dasarnya dulu nih. Tabel distribusi frekuensi itu terdiri dari 2 jenis. Nah, pertama itu tabel distribusi frekuensi tunggal, kemudian yang kedua itu tabel distribusi frekuensi kelompok. Nah, mungkin terlihat bedanya oleh kalian ya. Kalau yang tunggal itu nilainya dia tunggal, jadi nilai 5 itu frekuensinya ada 2, yaitu sebanyak 2 orang, kemudian nilai 6 sebanyak 4, nilai 7 sebanyak 6, dan seterusnya. Nah, kalau tabel distribusi frekuensi kelompok, dia setiap kelasnya ada kelompoknya. Misalnya nilai dari nilai 41 sampai 50 itu sebanyak 6. Jadi di dalamnya ada yang nilainya 42, ada 43, 44, tapi dibikin interval gitu. Jadi intervalnya maksudnya itu adalah dari 41 sampai 50 gitu. Ada berapa orang? Ada 6 orang. Nah, di dalamnya itu ada yang di antara 41 sampai 50, misal ada yang 42, ada yang 43 dan sebagainya. Nah, kemudian ini kelas yang berikutnya nilai yang 51 sampai 60 sebanyak 9 orang, nilai dari 61 sampai 70 itu sebanyak 12 orang, dan seterusnya. Nah, di tabel distribusi frekuensi kelompok ini itu ada bagian-bagian atau ada istilahnya. Nah, pertama kelas interval. Apa itu kelas interval? Kelas interval yaitu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Nah, ini nih, yang ini kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval itu adalah 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70. Itu disebut dengan kelas interval. Jadi jika ditanya berapa banyaknya kelas pada tabel yang ini, tinggal kalian hitung aja ada berapa kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kelas di tabel distribusi frekuensi kelompok yang ini. Itu ya, itu yang disebut dengan kelas interval. Jadi ini nih, kelas interval. Nah, semuanya ini kelas interval pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima.
kelas ke-1, kelas kedua, ketiga, keempat, kelima. Itu ya, Ibu tandain aja satu yang ini. Kemudian batas bawah. Batas bawah yaitu nilai data yang terletak di sebelah kiri untuk setiap kelas interval. Jadi nilai yang terletak di sebelah kiri, nah yang ini nih, 41, 51, 61, 71, 81. Itu yang disebut dengan batas bawah. Biasanya disingkat dengan BB, batas bawah. Jadi kalau ditanya misal, batas bawah kelas pertama yang mana? Yang ini kan, batas bawahnya berapa? 41. Batas bawah kelas ketiga yang mana? 1, 2, 3. Yang ini batas bawahnya berapa? 61. Gitu ya. Oke, nah sekarang batas atas. Batas atas artinya sebaliknya, berarti nilai data yang terletak di sebelah kanan. Yang ininya nih, 50, 60, 70, 80, 90. Batas atas. Kalau disingkat dengan BA. Nah, misal ada pertanyaan batas atas kelas keempat. Kalian cari dulu kelas keempat yang mana? 1, 2, 3, 4. Nah, ini kelas keempat, berarti batas atasnya adalah 80. Nah, sekarang tepi bawah dan tepi atas. Kita tulis dulu aja ya singkatannya. Tepi bawah dan tepi atas. Nah, tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Tepi atas itu adalah batas atas ditambah 0,5. Jadi kalau tepi bawah dikurang 0,5, kalau tepi atas itu ditambah 0,5. Contoh, berapa tepi bawah kelas keempat? Nah, kalian cari dulu kelas keempat. 1, 2, 3, 4. 4 ini kan ya. Berarti tepi bawah kelas keempat. Nah, atau kita tulis di sini aja ya. Tepi bawah kelas keempat itu sama dengan, kan batas bawah kelas keempat gitu ya, dikurangi 0,5. Nah, kelas keempatnya yang mana? 71 sampai 80. Berarti batas bawahnya itu 71 dikurangi 0,5, jadi sama dengan 70,5. Berarti tepi bawah kelas keempat itu 70,5. Kemudian tepi atasnya, kok dari sini? Tepi atas kelas keempat sama dengan, nah, batas atas kelas keempat ditambah 0,5 sama dengan, nah, batas atasnya itu kan yang ini 80 ditambah 0,5 jadi sama dengan 80,5. Oke, nah sekarang titik tengah itu biasanya dilambangkan sama apa ya? Titik tengah tuh sama XI. Nah, ini itu adalah tepi atas kelas ke I ditambah tepi bawah kelas ke I dibagi 2. Nah, itu untuk titik tengah. Contoh ini ya, titik tengah atau titik tengah kelas keempat aja ya. Berarti tepi atas kelas keempat ditambah tepi bawah kelas keempat dibagi 2. Nah, tepi atas kelas keempatnya tadi kan udah punya 80,5 ditambah tepi bawah kelas keempatnya juga udah ada 70,5, nanti dibagi 2. 80,5 ditambah 70,5 berarti 151. Nanti dibagi 2 jadi sama dengan 75,5. Jadi titik tengah kelas keempat itu adalah nah ini 75,5. Oke, nah sekarang ini titik tengah itu sebetulnya bisa juga nggak menggunakan tepi, tapi dia menggunakan batas bawah sama batas atas, hasilnya sama aja, cuman memang lebih sederhana jika menggunakan batas atas sama batas bawah saja. Jadi kalian menggunakan rumusnya yang ini, XI sama dengan batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Mau pakai tepi bawahnya boleh, mau pakai batasnya boleh. Nah, contoh kalau pakai ini ya, pakai rumus yang ini. Nah, kita tentukan aja rumusnya 1 biar nggak terlalu banyak. Nah, oke. Nah, misal kita mau menentukan nilai tengah kelas keempat biar kita bisa menggunakan perbandingan yang ini ya, yang 75,5. Nah, kelas keempat itu yang mana? Yang ini kan.
71 sampai 80. Batas atasnya berapa? 80, kemudian batas bawahnya itu adalah 71 dijumlahkan kemudian dibagi 2. Sama aja kan, 80 tambah 71 itu 151 bagi 2 sama dengan 75,5. Oke. Nah, kita sepakati pakai yang ini aja ya. Nah, berarti tepi bawah, tepi atas, nilai tengah. Nah, kemudian terakhir panjang kelas. Kita ambil yang simpel aja juga panjang kelasnya. Jadi panjang kelas itu biasanya lambangnya adalah P. Tinggal kalian gunakan batas atas dikurangi batas bawah. Nah, ini mah kalian mau pakai batas atas sama batas bawah yang mana aja juga gimana kalian, gak masalah, cuman harus dalam kelas yang sama. Misal mau pakai kelas yang pertama, jadi panjang kelasnya itu adalah batas atasnya 50 dikurangi 41, berarti panjang kelasnya adalah berapa? 9 gitu ya. Mau pakai kelas yang ini juga boleh, misalnya aku mau pakai kelas yang ketiga, jadi panjang kelasnya adalah 70 dikurangi 61, hasilnya sama aja 9 gitu ya. Berarti ada 4 rumus nih di pertemuan pertama ini: tepi bawah, tepi atas, kemudian nilai tengah, sama panjang kelas. Oke, nah kita apply coba ke contoh soal. Nah, di sini udah ada contoh soal. Nilai ulangan matematika sekelompok siswa. Di sini bentuknya ada tabel distribusi kelompok, frekuensi kelompok. Yang pertama pertanyaannya adalah tentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas berarti ada berapa? Oke, biar bisa membedakan jawaban dan soal, pakai tinta hitam jawabannya. Banyaknya kelas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ada 6 kelas. Kemudian batas bawah kelas ketiga. Batas bawah kelas ketiga. Kelas ketiga mana? 1, 2, 3. Yang ini kan, berarti batas bawahnya adalah 76. Kemudian batas atas kelas kedua. Kelas kedua 1, 2. Berarti batas atasnya ya, berarti yang sebelah sini, yang sebelah kanan yaitu 75. Kemudian tepi bawah kelas keempat. Cari dulu kelas keempat. 1, 2, 3, 4. Yang ini kelas keempat. Tepi bawahnya berarti tepi bawah kelas keempat itu sama dengan batas bawah kelas keempat 81 dikurangi 0,5 jadi sama dengan 80,5 gitu. Kemudian tepi atas kelas pertama yang ini, tepi atasnya berarti tepi atas kelas pertama sama dengan batas atas kelas pertama yaitu 70 ditambah 0,5 jadi sama dengan 70,5. Panjang kelas bisa kalian tentukan dari kelas yang mana aja. Misal mau ambil kelas yang terakhir 91 sampai 95, berarti 95 dikurangi 91 sama dengan 4, itu panjang kelasnya. Nah, sekarang yang G-nya, banyaknya siswa yang mempunyai nilai kurang dari 80,5. Nah, berarti kita lihat 80 kan di sini ya, kurang dari 80,5, artinya kan yang 80-nya masuk. Kurang dari 80,5 yang nilainya 76 sampai 80 masuk nggak? Masuk ya. Berarti ini 8 ditambah 71 sampai 75 termasuk yang kurang dari 80,5. Iya ya. Nah, berarti 10 orang ditambah nilai yang 66 sampai 70 termasuk yang kurang dari 80,5 termasuk, berarti ditambah 3. Jadi siswanya ada 8 tambah 10, 18 tambah 3 ada 21 siswa yang nilainya kurang dari 80,5. Nah, sekarang yang lebih dari 75,5. Tadi mah kurang dari, sekarang lebih dari 75,5. Nah, yang lebih dari 75,5 kelas yang ini berarti masuk enggak? Enggak kan? Nah, artinya mulai dari kelas yang mana? 76 sampai 80, kemudian 81 sampai 85, 86 sampai 90, dan 91 sampai 95. Itu ya, yang lebih dari 75,5 itu masuknya mulai dari kelas yang ini. Jadi 8
ditambah 4 ditambah 9 ditambah 2 jadi berapa? 8 tambah 4 12, 12 tambah 9 21, 21 tambah 2 23 orang. Nah, sekarang yang nilainya tidak kurang dari 76. Kalau tidak kurang dari 76 artinya tidak kurang itu sama aja dengan lebih dari ya. Nah, berarti lebih dari 76 yang mana aja? Dari sini ya. Nah, dari 76 sampai 80 sampai 91 sampai 95. Jadi 8 4 9 2. 8 tambah 4 tambah 9 tambah 2 sama dengan berapa? Sama dengan ini ya, 23. Nah, kenapa hasilnya sama dengan yang ini? Ini kan nilainya lebih dari 75,5 itu ya. Berarti kalau nilainya lebih dari 75,5 artinya mulai dari 76. Kalau ini ya lebih dari 76. Kalau tidak kurang dari 76 artinya 76 masuk enggak? Kalau tidak kurang dari 76 masuk ya. Nah, berarti makanya mulai dari 76 sampai 95 gitu. Nah, sampai sini materi pembahasan kita di pertemuan pertama. Tugas kalian nanti sama ibu di share di tugas yang di Google Classroom seperti biasa, nanti dikumpulkan lewat Google Classroom lagi. Oke, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.